Kemarin jadi benar. Nggak percayain orang. Mas, nggak usah pakai ya, sumpah. Cek. Cek. Pesertanya berapa? 5. Hah? 5. Belum. Nah, pattern nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang, selamat datang dalam webinar Buku Abiku Memang Beda dengan tema Ayah Hebat, Anak Hebat. Perkenalkan, saya Gina selaku host yang akan membawakan acara pada webinar siang hari ini. Sebelum memulai acara, Gina ingin menyapa kakak-kakak terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak, ini kakak-kakak paling jauh di mana ini? Mungkin bisa menuliskan di kolom chatnya. Kakak-kakak sehat semua ya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih kakak-kakak semua yang sudah bergabung dalam webinar siang hari ini. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak ilmu, hikmah, dan kebermanfaatan dari webinar siang hari ini.
webinar siang hari ini terselenggara atas kerjasama dari Hak Sama Indonesia, Anak Hebat Indonesia, dan Aksi Berbagi. Kakak-kakak sudah siap untuk webinar hari ini? Oke, mungkin bisa kita langsung mulai webinar kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Gina ingin memperkenalkan penyelenggara webinar pada siang hari ini. Yang pertama ada Hak Sama. Hak Sama adalah perusahaan yang berfokus pada digital marketing. Salah satu produknya adalah buku yang ada di depan saya. Buku Abiku Memang Beda, karya Badiuzzaman Umar Humam, yang mungkin kakak-kakak sudah baca semua ya. Kemudian yang kedua ada AHE, Anak Hebat Indonesia. AHE merupakan lembaga pendidikan yang berfokus pada belajar baca untuk anak dengan metode yang asyik. Saat ini AHE memiliki 3.250 unit, tersebar di 1.222 kecamatan, 248 kabupaten, dan 31 provinsi. Kurang lebih sekarang ada 40.000 murid. Mungkin bagi kakak-kakak yang belum sempat atau belum berkesempatan membaca buku Abiku Memang Beda, bisa langsung pesan di les baca AHE seluruh Indonesia, atau klik di ahepusat.ngorder.id. Untuk info lebih lanjut bisa dibaca di running text yang sudah ada. Oke, sebelumnya Gina akan membacakan peraturan selama webinar hari ini ya. Silakan kakak-kakak untuk bisa mematikan mic-nya dan menjaga ketenangan serta ketertiban selama webinar hari ini. Yang kedua, bagi kakak-kakak yang ingin bertanya, bisa menuliskan di kolom chat. Oke, kita lanjutkan ke acara yang berikutnya. Akan ada sambutan dari perwakilan AHE Pusat oleh Bapak Rohmat. Kepada Bapak Rohmat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang berbahagia, kita sering mendengar perkataan bahwa ibu adalah pendidik pertama, ibu adalah sekolah pertama. Ya, itu betul, namun ada yang perlu kita sadari bahwa bapak adalah kepala sekolahnya. Untuk itu sebuah kebahagiaan pada siang hari ini kami dari AHE Pusat berkolaborasi dengan Hak Sama Book, sebuah penerbit, untuk mengadakan webinar Ayah Hebat Anak Hebat. Hadir pula di tengah kita Bapak Adi Satya Laksana, seorang manajer sekolah keluarga yang luar biasa dan hasilnya sudah nyata. Untuk itu kami mohon kepada Pak Adi nanti berkenan berbagi pengalaman tentang bagaimana menjadi manajer sekolah, menjadi kepala sekolah keluarganya. Dan kepada ibu bapak semuanya, baik wali murid AHE, para guru-guru AHE, kami ucapkan terima kasih telah bergabung di acara webinar ini. Kebahagiaan bagi kami bila webinar ini bermanfaat buat ibu bapak semuanya. Sekaligus mohon maaf bila dalam penyelenggaraan webinar ini ada yang tidak berkenan. Demikian, semoga bermanfaat. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rohmat yang telah menyampaikan sambutan yang luar biasa. Mungkin langsung kita masuk ke acara yang kakak-kakak sudah tunggu dari tadi ya. Kita masuk ke acara talk show bersama narasumber kita yang luar biasa hari ini. Sebelumnya Gina akan membacakan profil dari beliau. Beliau ini asli Kudus, sekarang ini berdomisili di Solo. Banyak aktivitas di Solo dan Yogyakarta sebagai investor. Dan beliau ini merupakan abi dari penulis buku Abiku Memang Beda, abi dari Umar Humam. Langsung saja kita sambut Bapak Adi Satya Laksana. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.
Sehat, Pak? Sehat. Kalau kesibukan di Solo Jogja biasanya kegiatannya apa aja tuh, Pak? Ya, bertemu dengan kolega untuk ngobrol, untuk berdiskusi. Bertemu juga dengan beberapa anak-anak muda sekarang ini. Oke. Bertemu untuk apa tuh, Pak? Untuk ya setidaknya untuk saling membicarakan tukar tambah perspektif ilmu pengetahuan. Oke. Baik, Pak. Berarti sekarang Dek Umar kesibukannya apa aja tuh, Pak? Umar sekarang dalam posisi di pondok pesantren. Oh, iya. Dia lagi konsentrasi untuk menyelesaikan hafalan Quran dan bahasa Arabnya. Oke. Fokus lagi. Karena ini ilmu alat, harus diutamakan terlebih dahulu sebelum dia melangkah lebih jauh. Oke. Kalau untuk menghafal Qurannya sendiri memang dari Bapak yang mengarahkan atau dari Umar sendiri, Pak, yang memang ingin menghafal Quran? Ini berangkat dari kesadaran, karena sumber daripada energi kita untuk menemukan petunjuk dalam kita ini hidup nanti, mengarungi kehidupan, itu sumber energi terkuatnya tetap Quran, kan? Betul. Maka kalau kita tidak memperkenalkan itu terlebih dahulu dan di awal, itu orang nanti akan kehilangan waktu luangnya. Mumpung dia masih kecil, maka dia sudah ketemu waktu luangnya. Oleh karena itu, diskusi yang terkait dengan prioritas untuk menyelesaikan Quran terlebih dahulu itu sudah menjadi diskusi harian. Maka ketika dia sudah dalam kondisi selesai dengan saya, dia tinggal melanjutkan saja. Mungkin itu. Oke. Biasanya kalau kegiatan sehari-hari di rumah bersama Umar, apa tuh, Pak, yang dilakukan? Seperti biasanya sama orang lain, waktu makan kita makan, waktu belajar pengertiannya tidak hanya sekedar membaca buku, kita berdialog pun itu adalah bagian dari tukar tambah pikiran. Tapi kita memang memiliki setidaknya 3 bonding dalam keluarga secara waktu. Yang pertama ketika kami ini makan bersama. Yang kedua ketika kami ini berada di dalam mobil untuk pergi, karena kami tipe orang yang, keluarga kami ini tipe orang yang memang lebih banyak bersilaturahmi di luar, menemui banyak kolega. Yang ketiga, ketika kami ini jalan-jalan pagi atau jalan-jalan sore bersama anak-anak. Nah, ketiga ini biasanya itu yang paling wajib kita biasa sering ketemu. Nah, salah satu buku ini yang di jilid pertama ini itu lebih banyak lahir dari ketika Umar bersama saya berada dalam satu mobil. Kelihatannya kalau yang di buku jilid kedua itu cerita-cerita yang terkait ketika kita makan di meja makan bersama. Ya. Mungkin itu. Oke. Kalau bagaimana, Pak, supaya bisa membangun dialog atau interaksi? Padahal kan ini mungkin ngobrol dengan anak-anak gitu ya. Bagaimana bisa Umar itu bisa nyambung gitu, Pak, dengan interaksi yang Bapak bangun? Pengondisian tidak boleh dalam waktu dekat, nggak bisa. Maksudnya dalam waktu yang pendek. Ini adalah pengondisian dalam waktu yang sangat lama. Saya ini bukan laki-laki tipe orang yang berada di rumah, karena sehari-hari saya lebih banyak di luar. Tapi sebelum saya menikah dengan istri, setidaknya ada komitmen yang sudah kita sepakati. Salah satunya itu adalah unsur soal pendidikan anak dan waktu. Saya lebih banyak waktu di luar, istri lebih banyak waktu di dalam. Pendidikan anak lebih banyak dikerjakan istri sebelum usia 9 tahun. Jadi 9 tahun, 10 tahun. Nah, Umar ini kebetulan bersama saya di 10 tahun. Adiknya yang ketemu saya di 9 tahun. Jadi Umar ini bareng 100% bersama saya di usia 10 tahun. Sejak usia 10 tahun. Di bawah 10 tahun itu 100% bersama uminya. Jadi
yang memperkenalkan banyak kosakata itu ke apa namanya, ke anak itu adalah sebetulnya uminya atau ibunya. Kenapa bisa begitu? Ketika sebelum pernikahan, salah satu yang menjadi syarat itu adalah memang ke depan anak saya sudah bilang ke istri itu tidak saya sekolahkan. Karena ini memang tidak disekolahkan, maka salah satu hal yang harus kita lakukan adalah kita berdua harus belajar. Nambah terus-menerus yang namanya pengertian-pengertian baru soal kosakata baru. Kamu harus membaca. Nah, istri bukan pembaca persoalannya. Dia mengatakan saya ini bukan pembaca. Oke, kalau memang kamu nggak pembaca dan saya lah yang membaca, oleh karena itu saya yang akan membaca, kemudian saya akan menerangkan kepadamu. Setiap kali kita ketemu, kita akan mendiskusikan segala sesuatu yang memang kosakata itu penting untuk anak kita pahami. Setelah itu kemudian setiap hari memang saya membicarakan dengan istri, dan istri kemudian membicarakan kosakata, pengertian-pengertian, definisi-definisi kosakata itu kepada anak-anak. Jadi yang membina pertama kali itu adalah justru uminya. Tapi setidaknya kosakata yang sudah nanti saya akan persiapkan begitu ketemu saya, si anak sudah siap. Si anak sudah siap. Misalnya kosakata yang terkait dengan harapan, terus terkait dengan ketakutan, terkait dengan misalnya uang, terus misalnya lagi adalah kekayaan, kemiskinan, terus kemudian ketakutan, terus kekhawatiran, malu dan segala macam, itu harus terjelaskan terlebih dahulu ke anak. Begitu ketemu saya, relatif anak sudah siap untuk bertemu. Kenapa di usia 10 itu baru ketemu saya? Karena itu si anak saya ini laki-laki. Dia harus bertemu sisi maskulin dari seorang laki-laki. Karena dia akan menemui baliknya. Nah, balik itu yang dilihat 3 hal ya. Yang pertama adalah fisiknya. Yang kedua adalah isi kepalanya, kecukupan akalnya. Yang ketiga adalah kematangan jiwanya. Nah, itu hanya bisa dididik melalui maskulin. Oleh karena itu 100% di usia 10 tahun masuk ke 12 tahun masuk ke baliknya, Umar rata-rata bersama saya. Adiknya masih tetap bersama ibunya. Gitu. Oke. Berarti kalau dari Pak Adi sendiri, makna parenting sebagai seorang ayah tuh apa sih, Pak? Saya ini hanya sekedar mengantarkan anak saya sesuai dengan peran terbaiknya di muka bumi. Saya dan istri tidak memiliki anak ini. Okay. Karena bagaimanapun juga ini anak itu makhluk Allah yang dia berdiri sendiri. Urusan saya dengan anak saya itu karena ada diri saya dan diri uminya di dalam diri anak tersebut. Oleh karena itu, hal yang harus saya lakukan adalah karena ada diri saya. Berarti saya mengantarkan anak ini sesuai dengan potensi terbaiknya, dia diperankan di muka bumi ini. Apa itu mengantarkan? Misalnya begini. Kalau ada gelas ini definisinya dia adalah peran terbaiknya di muka bumi adalah dia sebagai tempat untuk minum kan. Tapi karena kemudian kita ini mengantarkannya salah, kita gunakan gelas ini untuk melempar orang misalnya, berarti kita sedang tidak mengantarkan gelas ini kepada peran terbaiknya di muka bumi. Meja pun sama, meja sebagai tempat untuk menaruh gelas, menaruh HP, menaruh macam-macam. Tapi kita gunakan meja ini untuk memukul, nah itu kan kita sedang tidak mengantarkan ini meja kepada peran terbaiknya. Nah, anak pun sama. Karena dia bukan milik kita, dia makhluk berdiri sendiri, tapi ada urusannya yang terkait dengan diri kita, ada diri saya, diri istri, di dalam dirinya, maka dia ada di kehidupan dunia ini, dia akan memiliki peran. Nah, saya adalah mengantarkan kepada peran terbaiknya dia. Saya tidak boleh kemudian justru membuat perannya dalam tanda kutip itu salah di muka bumi. Kenapa? Doa setiap daripada yang namanya orang tua itu kan menginginkan bahwa
jangan sampai anak kita ini merusak nama baik leluhurnya. Karena pada akhirnya kita ini, itulah ada satu paribahasa di dalam Arab itu yang mengatakan bahwa sesungguhnya kita ini tidak mati. Karena ada urusannya, kita ini diteruskan terus-menerus oleh anak kita. Kenapa? Karena sifat DNA kita ini kan turun. Penyakitnya turun, fisiknya turun. Anak kita ini kan mirip-mirip relatif dengan kita ini kan. Oleh karena itu jangan sampai anak turun kita ini itu justru dia merusak nama baik leluhur-leluhur yang di atas. Kalau bisa karya terbaik dia, peran terbaik dia di muka bumi itu melebihi hasabnya atau prestasinya melebihi daripada generasi sebelumnya atau buyut-buyutnya atau nenek-neneknya, nenek kakeknya. Nah, itulah yang paling sulit. Peran sebagai mengantar, bukan memiliki. Karena dia milik zamannya dia sendiri. Mungkin itu. Oke. Untuk bisa mengetahui peran terbaik dari Umar sendiri, Pak, kan perlu digali potensinya, perlu mengetahui selain dengan melihat nasab dan hasabnya, mungkin ada lagi, Pak? Ulama-ulama kita ini menjelaskan, kalau kita ini mau melihat diri kita, ini kan lihat dari akarnya. Kita ini hadir, ini kan tidak serta-merta hadir. Kan? Kita ini hadir karena ada dari rahim seorang ibu. Kan? Dan seorang ibu, seyogianya kecuali dari Maryam, itu kan memiliki suami pastinya. Artinya itu berangkat dari kedua orang tua. Kedua orang tuanya pun berangkat daripada yang namanya kakek-kakek dan buyut-buyutnya sampai ke atas. Artinya kita lahir dari sini, itu ada akar yang sejarah ke sana. Cara yang terbaik memang untuk melihat ini yang pertama kali itu ya nasab. Karena kita ada diri dari keluarga ini itu yang pergi ke sana. Misalnya Rasulullah SAW ketika diangkat sebagai Rasul, Rasulullah SAW ini kan mengetahui peta daripada orang Quraisy. Orang Quraisy ini itu kan terdiri dari bani-bani. Nah, bani-bani ini itu memiliki yang namanya nasabnya masing-masing. Misalnya adalah Bani Hashim, itu adalah nasab ke atasnya ini kan rata-rata adalah spiritual dan intelektual. Dan ke atasnya itu Nabi, rata-rata. Terus kemudian yang lainnya ada bani yang namanya yang terkait dengan pedagang, terus kemudian ada yang ketentaraan dan seterusnya itu. Karena memang itu potensi karakter kita itu diturunkan dari situ. Nah, itu kan sudah jelas. Lebih gampang untuk kita ini bisa mengetahui sebetulnya kita ini relatif nanti mirip-miripnya ada di mana. Tinggal persoalannya satu hal adalah anak kita ini harus sering-sering kita kasih tahu tentang hasab selain nasab. Hasab berarti apa? Prestasi terbaik daripada generasi kita sebelumnya. Kakekmu dulu itu pernah berbuat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka tolong kamu bisa melampauinya karyanya. Jangan sampai kamu itu justru lebih rendah karyanya daripada kakek-kakekmu. Karena apa? Kita sendiri sebagai orang tua ketika dititipkan itu seorang anak, persoalan kita ini jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah kan. Nah, itu kan pesan dari Quran. Artinya, kalau kita jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah, kita harus kasih tahu dulu ini DNA-nya dia, kemudian prestasi yang pernah ada, dan tinggal dia bekerja untuk melampaui prestasi yang pernah ada sebelumnya. Nah, kita ini rata-rata punya satu persoalan di dalam ketika kita ini menikah. Satu, kita menikah biasanya tidak pernah melihat nasab ke atas. Bahkan kakek kita ini siapa, buyut kita ini siapa, kadang-kadang kita tidak pernah mengerti. Ya, itu persoalan. Persoalan yang kedua adalah kita tidak pernah mengerti karya terbaik daripada generasi ke atas kita. Sehingga cerita-cerita itu tidak mengalir deras di anak. Begitu anak ini tidak mengerti, maka dia akan mencari itu dari orang lain. Padahal dia harusnya akan mencari di akarnya. Bukan di tetangganya, bukan di teman-temannya, bukan di sahabat-sahabatnya. Karena memang ini akar. Nah, itu persoalan yang paling berat. Nah, salah satunya yang saya selesaikan
ketika menikah memang saya menimbang-nimbang betul itu yang namanya nasab dan hasab. Karena saya punya persoalan menikah bukan hanya sekedar kemudian saya ini berhubungan dengan istri untuk mendapatkan keturunan, tapi urusannya ini adalah saya meninggalkan generasi yang akan membangun peradaban selanjutnya. Dan itu pekerjaan paling berat. Menjadi seorang ayah itu nggak ada sekolahnya. Nah, itu problemnya. Tapi kalau kita ini mau mengkaji Quran itu kembali, spirit itu muncul ada di situ. Misal, satu-satunya surat di dalam Al-Quran itu yang menceritakan soal keluarga itu kan Ali Imran, keluarga Imran. Nabi bukan, ya kan, Rasul bukan, tapi diabadikan di dalam Quran. Kenapa keluarga Imran ini itu diabadikan? Karena ada urusannya. Imran ini adalah orang yang dipilih oleh Allah, yang keturunannya itu meningkat secara hasab. Yang keturunannya itu meningkat secara hasab. Jadi Imran ini orang biasa, saleh, kemudian memiliki anak Maryam, yang dipilih seorang perempuan yang dipilih terbaik oleh Allah, karena itu pula kan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ada 4 wanita terbaik gitu. Khadijah, Maryam, Fatimah, sama satunya adalah istri dari Fir'aun kan. Kemudian Maryam ini itu melahirkan seorang nabi. Jadi generasinya itu meningkat. Karyanya itu meningkat. Kira-kira begitu. Nah, itu yang disebut kalau kita ini jangan sampai meninggalkan yang namanya generasi yang lemah. Supaya capaian-capaian dari anak keturunan kita itu melampaui daripada capaian-capaian dari generasi yang sebelumnya. Nah, itu urusannya. Oke. Kalau untuk bagaimana Bapak memanage waktu, kan dengan kesibukan Bapak yang sebagai investor, sebagai pebisnis juga, untuk supaya bisa tetap mendidik anak-anak gitu, Pak? Gampang saja kalau saya bawa anak saya bersama saya. Karena pada akhirnya pelajaran yang terbaik itu adalah memasukkan anak kepada kenyataan yang sesungguhnya. Membawa anak ini kepada situasi kehidupan yang sesungguhnya. Karena memang itu pada akhirnya dia akan menjalani hidupnya. Oleh karena itu, hari-harian mereka ini rata-rata, kalau Umar yang memang sudah mau menuju ke balik, karena urusannya saya mempersiapkan anak saya ini untuk masuk ke balik kan. Rata-rata dia mengikuti apa yang saya lakukan. Dia belajar untuk mendapatkan nafkahnya sendiri. Dia belajar untuk mengetahui daripada misalnya kosakata-kosakata yang paling penting untuk dirinya dan seterusnya. Dan itu hanya berada di kenyataan lah yang paling cepat untuk membuat dia lebih terlatih. Karena kadang-kadang kita ini lupa untuk satu hal dalam belajar. Belajar ini kan ada 2 persoalannya. Yang pertama kan knowledge, yang kedua skill, ya kan? Kadang kita ini hanya masuk di knowledge, tapi skillnya kita lupa. Kalau knowledge itu berarti ilmu pengetahuannya, cara mendapatkannya itu kan berarti melalui guru dan buku. Kita bertemu guru, kita berdialog dengan guru kita, meminta nasihat-nasihat pada guru kita, dan kita membaca buku. Jadi yang dipahami untuk knowledge itu adalah belajar, memahami ulang. Setelah dipahami ulang, belajar lagi, dipahami ulang. Belajar lagi, dipahami ulang. Belajar lagi, dipahami. Begitu terus. Tapi kalau urusannya skill ini kan urusannya adalah keterampilan. Berarti kalau keterampilan, di situ ada unsur pengalaman. Knowledge-nya itu diubah menjadi pengalaman. Utamanya berarti berlatih ulang. Terus menerus. Kalau Malcolm Gladwell dia mengatakan kalau orang mau jadi expert setidaknya 10.000 jam dia harus berlatih terus-menerus di bidang yang sama. Parameter utamanya untuk ini semua dari 2 knowledge dan yang namanya pelatihan ini supaya orang ini itu semakin lama semakin baik kan. Dia bertumbuh terus-menerus kehidupannya itu. Nah, misalnya apa perbedaan daripada knowledge dan skill ya, misalnya begini. Kalau orang itu tidak bisa berenang, kita ajarkanlah dia yang namanya berenang dengan knowledge. Hei, nak, berenang itu adalah kamu luncurkan tanganmu, kemudian buka dan
berenang itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain di dalam air. Caranya kamu meluncur. Setelah meluncur, buka tanganmu lebar-lebar, terus kakimu bergerak begitu seterusnya ya. Kalau kamu masuk, kepalamu masuk ke air, keluarkan udaranya. Kalau ke atas, tarik nafas. Oke, bisa begitu dimasukin apa bisa? Pastikan tidak. Dia butuh berlatih terus-menerus. Itulah kenapa Al-Ghazali mengatakan punca ilmu pengetahuan itu pada akhirnya pengalaman. Pada akhirnya pengalaman. Nah, cara untuk mempercepat belajar berarti kan kenyataan. Penulisnya masuk, terlatihnya masuk, dan langsung punya pengalaman. Gitu. Oke. Kak Umar ini anak pertama. Anak pertama dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Laki-laki semua ya, Pak? Laki-laki semua. Apakah Bapak punya treatment khusus untuk setiap anak, Pak? Iya, pastinya. Karena anak kita ini memiliki DNA yang berbeda. Dia, meskipun dia lahir dari ibunya, yang memiliki sifat antara saya dan ibunya, tapi pasti masing-masingnya memiliki yang namanya karakter yang berbeda-beda. Yang paling sulit di muka bumi ini itu kan mengenal diri kita. Ya, betul. Mengenali siapa diri kita itu. Nah, yang paling sulit untuk mengantarkan seseorang itu kepada peran terbaiknya itu kan adalah kita mengetahui DNA ini orang aslinya apa. Sebelum kita antar. Jangan coba-coba kita ini mengantar seseorang sedangkan kita nggak ngerti ini DNA-nya bagaimana ini anak. Jangan-jangan kita antarnya ke salah tempat. Harusnya ini orang itu masuk di pengusaha karena nasabnya pengusaha, tapi kita antar itu malah jadi birokrat. Itu kan kekeliruan yang paling fatal itu. Jadi anak ini itu terlalu banyak buang-buang waktu, energi, biaya, karena salah dia belajarnya. Karena dia tidak mengerti DNA-nya. Oleh karena itu masing-masing anak itu kalau di saya cara untuk treatmentnya itu masing-masingnya berbeda. Nah, karena sulit untuk mengetahui ini masing-masingnya, biasanya memang saya setiap anak memiliki satu buku. Satu buku yang kemudian setiap hari saya isikan sesuai dengan karakter perilakunya. Misalnya kalau ini anak marah, Umar marah, ya saya tulis buku di bukunya khusus untuk Umar. Jadi saya mendefinisikan Umar itu kayak saya kemudian meriset anak saya masing-masing itu dalam masing-masingnya satu buku. Mungkin kalau ini rapat ya ini rapat anak saya ke saya. Jadi cara marahnya, kalau sakit bagaimana, pernah sakit apa saja, kemudian cara dia kalau bersedih bagaimana ekspresinya, kesedihannya itu biasanya dia diawali dari apa, peaknya bagaimana, turunannya bagaimana. Jadi macam saya ini meriset anak saya sendiri. Dan itu yang paling susah. Tapi itu perlu saya lakukan supaya saya sendiri tidak salah dalam mengantar anak saya. Mungkin itu. Oke. Ini kan Bapak mungkin lebih, tadi Bapak sampaikan, Bapak itu lebih banyak bersama Umar itu setelah umur 10 tahun ya Pak. Dan untuk mempersiapkan menuju Umar balik. Betul. Kira-kira nasihat atau prinsip-prinsip apa Pak yang Bapak tekankan kepada Umar? Kita harus mulai dulu dari satu kaidah kalau dalam berpikir supaya kita memiliki akar yang kuat, fondasi yang kuat. Begitu kita bangun ini alur berpikirnya, ini kokoh, tidak mudah untuk goyang. Ketika di alam pikir kita ini sudah selesai, nanti insya Allah apa-apa yang kita tindakan itu akan berbuah kebaikan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kan mengatakan begini. Syaitan itu kan mengganggu manusia. Itu setidaknya melalui 9 cara, 9 tahapan. Yang kalau digolongkan menjadi dari 9 langkah itu menjadi 3 tahapan. Tahap pertama itu ada di alam pikiran. 3 tahapan kedua ada di alam jiwa, 3 tahapan berikutnya ada di alam fisik. 3 tahapan pertama di alam pikiran itu kan yang pertama setiap orang ini kalau kita ini sehari-hari kita ini kan punya yang namanya lintasan pikiran. Lintasan pikiran itu apa sih isinya? Isinya kan kosakata.
Karena pada akhirnya otak itu kan yang disimpan adalah kosakata, bukan bendanya kan. Oleh karena itu kalau kemudian kosakata ini itu dikeluarkan oleh otak dan masuk ke dalam akal, setiap hari kita ini ketemu yang namanya lintasan pikiran. Kalau kita ini masukin kosakata itu buruk, maka lintasannya biasanya buruk-buruk kosakatanya. Kalau kita ini masukin kosakata yang baik-baik, maka biasanya kosakata yang baik-baik pula yang akan muncul di lintasan pikiran kita. Kalau kita kemudian lihat semakin dalam lagi setiap harinya itu, kita akan ketemu bahwa lintasan pikiran itu dari sekian juta lintasan pikiran yang ada per hari itu ada 1-2 yang paling sering untuk muncul di pikiran kita. Begitu kita mencoba terus-menerus lintasan pikiran ini, 2-3 kosakata pikiran ini yang kita perdalam terus, dan kita kemudian konsepsikan, itu baru menjadi ide. 3 langkahnya di alam pikiran. Setelah ide ini ada, dia menguat, dia akan masuk ke dalam alam jiwa. Berarti pertama kali tahapan di alam jiwanya itu adalah dia memiliki yang namanya keyakinan bahwa idenya ini benar. Setelah ada keyakinan, ide ini, dia memiliki tambahan lagi yang menjadi kemauan. Setelah ada kemauan, dia memiliki yang namanya menjadi tekad. Ketika tekad ini itu di alam jiwa punya dorongan energi tambahan lagi, maka dia akan berubah menjadi perilaku. Ketika perilaku ini dilakukan terus-menerus, dia akan menjadi kebiasaan dilakukan sekian puluh tahun, dia akan menjadi karakter. Nah, coba kita perhatikan, kalau kita ini mau merubah karakter orang itu, kita harus mulai dulu dari isi kepalanya. Kita tata dulu isi kepalanya. Berarti kita tata kosakata yang ada di otaknya. Yang kemudian kita harus definisikan kosakata-kosakatanya. Nah, kembali ke yang tadi, apa saja yang harus kemudian kita siapkan anak kita ini kepada balik. Berarti kosakata, karena orang itu kan punya pertumbuhan fitrah. Mulai dari bayi mulai daripada janin masuk ke bayi, masuk ke kanak-kanak, masuk ke balik, masuk ke menikah. Setelah itu masuk menjadi ayah, masuk menjadi kakek. Di semua sela-sela itu ada kematian. Sela-sela itu semua ada kematian. Nah, tinggal kalau kita ini fasenya misalnya anak ini mau kebalik, persiapkan saja semua kosakata yang memungkinkan dia ketika ketemu fase baliknya, dia sudah benar-benar balik. Karena kadang-kadang orang ini itu balik itu nggak sadar kalau dia balik, bahkan nggak ada persiapannya. Bahkan kadang-kadang kalau kita ini menikah, itu kan menikah asal menikah, memang nggak ada sekolahnya. Menjadi seorang ayah itu pun hanya memang tiba waktunya saja menjadi seorang ayah, tapi tanpa ada persiapan kosakata. Nah, karena balik itu urusannya ada di 3 hal. Yang pertama itu adalah kecukupan akal, ya kan? Karena agama ini itu hanya bisa diberikan kepada orang yang memang kecukupan akal. Yang belum kan nggak kena itu agama, nggak ada hisabnya kan? Oleh karena itu memang agama ini akan diberikan kepada orang yang memiliki, yang bisa memikul beban. Yang memikul bebannya berarti adalah yang kecukupan akal, yang fisiknya kuat, dan yang jiwanya tenang. Jiwanya mampu untuk terkontrol. Nah, berarti urusan kita apa? Mempersiapkan anak seluruhnya di akal, fisik, dan jiwa. Akal berarti kita harus memasukkan kosakata yang paling penting untuk anak ini masuk ke dalam balik. Karena balik setidaknya dia, kalau saya nggak ngasih apa-apa ke dia, itu saya ini nggak kena apa-apa. Saya ini bukan orang tua yang dolim, dia sudah balik kok. Cuma karena rasa kasih sayang saya saja, ini saya kasih ini anak. Tapi aslinya kalau anak ini harus hidup sendiri, itu kan dia nggak ada masalah. Artinya kita harus mempersiapkan anak kita untuk dia bisa hidup sendiri. Mencari nafkah sendiri. Berarti kosakata mencari rezeki, itu kita mulai dulu kan dari apa itu rezeki. Apa itu halal, apa itu haram, apa itu thayyib, apa itu yang namanya uang, apa itu kaya, apa itu kekayaan, dan seterusnya kita harus kasih tahu kepada mereka itu. Kepada ini anak. Terus belum lagi kemudian membicarakan yang terkait dengan mental, harapan, bahagia misalnya, kemudian cinta misalnya, dan seterusnya. Kita harus berikan dia definisi dari kosakata itu supaya dia komplit pembicaraannya.
Nah, kosakata itu yang penting untuk kita kasih kepada anak yang sebelum balik. Kalau fisik, nah kebetulan Umar ini salah satunya ini kan pondok pesantrennya ada di gunung. Memang dia jadi anak gunung sekarang. Biarkan dia memang setidaknya di fase awal ini dalam baliknya dia persiapan baliknya dia memang kuat dengan fisiknya. Terus yang jiwanya, nah, itu baru ketemu nanti benturan-benturan konflik di lapangan bersama dengan kenyataan. Mungkin itu. Oke. Mungkin kembali ke ini ya Pak. Ketika Umar homeschooling dengan Bapak, kan sebelumnya sudah pernah bersekolah secara formal, kemudian dikeluarkan dari sekolah. Itu berarti kan selama homeschooling di awal sebelum sampai umur 10 tahun lebih banyak dengan uminya. Mungkin Bapak dan Ibu dari Umar membicarakan terkait kurikulum dari homeschooling itu nggak sih Pak? Kurikulumnya itu tadi. Apa kosakata dan definisinya sampai kepada praksis pengalamannya. Nah, itu yang perlu untuk kita kasih tahu kepada mereka. Kalau kemudian kurikulumnya dimasuk itu adalah jam sekian sampai jam sekian, itu anak harus membaca, anak harus belajar ini itu tidak ada. Karena memang pada akhirnya kita sendiri sebagai orang tua dibegitukan, itu nggak mau kan? Coba kita ini sebagai orang tua dibegitukan misalnya, hari pagi jam 7 Anda harus upacara, jam sekian Anda harus belajar memasak, jam sekian Anda harus ini dan segala macam. Kira-kira orang dewasa mau tidak? Kalau kita ini tidak mau, kenapa kita memaksa anak kita untuk masuk? Layaknya orang hidup seadanya, senyatanya gitu. Jadi kita belajar mengajari anak ketika memang dia hidup. Kamu persiapan balik berarti you ada bisnis. You ada yang namanya, karena ada nasabmu ini bisnis. Kamu bukan pegawai. Oleh karena itu, yuk diantar kamu untuk kamu memiliki bisnis sendiri. Jadi tugas saya kan mengantar, mengajarinya untuk itu. Sampai kemudian dia bisa sendiri. Alhamdulillah dia bisa sendiri. Jadi kalau kurikulum yang saklek-saklek seperti itu malah justru tidak ada di tempat kami. Kami ini sebetulnya hanya sekedar memangkas hal-hal yang paling penting saja dalam bentuk pengetahuan dan skill. Gitu. Nah skill itu kan ada 3 kan. Yang pertama skillnya itu keterampilan teknis, yang kedua keterampilan konseptual, yang ketiga kan soft skill. Jadi yang teknis itu ya misalnya kalau dia jualan pakai internet ya dia bisa ngiklan di Facebook, dia bisa SEO, dia bisa SEM dan segala macamnya. Kalau dia konseptual dia bisa merancang itu bisnisnya sendiri bagaimana dia melihat proyeksi dan purchasing ke depannya. Kalau soft skill itu bisanya adalah dia bisa mengurusi dirinya dan dia bisa mengurusi orang lain. Karena ada orang yang punya keterampilan teknisnya baik, konseptualnya baik, tapi cara ngomong dia ke orang itu kacau. Hubungan bersama orang lain itu dia berantem terus. Maka 3-tiganya ini perlu untuk terajarkan kepada anak kita. Oke. Ketika awal-awal anak belajar terkait benda atau terkait sesuatu, pasti kan orang tua tuh mungkin kadang-kadang bingung tuh Pak mendefinisikan sesuatu. Kalau dari Bapak sendiri bagaimana Pak supaya bisa mengajarkan, apalagi mungkin terkait perasaan yang mungkin susah didefinisikan gitu Pak? Kelihatannya itu ada di buku Umar jilid kedua itu. Kalau nggak salah. Mungkin nanti bisa dibaca di situ kali ya. Oke, mungkin kakak nanti bisa tunggu buku Abikum Memang Beda jilid kedua ya. Oke, mungkin ini sih Pak, untuk persiapan kakak-kakak mungkin atau saya juga yang nantinya akan menikah, bagaimana sih Pak supaya bisa menyelaraskan visi misi sebagai pasangan dan mungkin nanti sebagai orang tua ke anak juga gitu Pak? Oke, berarti kalau kosakatanya pernikahan, kita harus tahu dulu apa definisinya. Itu dulu. Supaya nanti semua tindakan kita memang selaras dengan definisinya. Menikah itu, kalau kita ini, itu kan urusannya berarti adalah ijab qabul itu, karena akad itu. Akad itu ketika kita ini ditanya, jadi akad ini kan
Kami nikah dan kawinkan. Menikah itu kan berarti dia bersatu. Karena dia bersatu, maka dia sudah kebuka yang namanya hijab. Apa-apa yang membatasinya selama ini, itu sudah terbuka lebar. Gitu. Karena ini hijab sudah hilang, berarti dia harus seterbuka mungkin. Dua orang yang menyatu ini. Dia harus seterbuka mungkin. Persis seperti seterbukanya langit di angkasa. Kita bisa melihat angkasa yang sangat luas itu. Artinya tidak ada satupun yang boleh ditutupi. Nah, kita ini punya satu persoalan kadang-kadang ketika kita ini menikah. Mungkin kita ini diketahui karakternya, karena memang sudah tidak bisa kita ini tutup-tutupi karakternya bersama entah pasangan kita kan. Kita ini kadang-kadang bisa terbuka dengan pasangan kita ini yang terkait dengan kita punya harta, berapa, kita punya gaji, berapa, dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita lupa satu hal, kita terbuka soal isi kepala kita. Karena tidak banyak, begitu orang menikah, dia punya isi kepala yang bisa terbuka satu sama lain. Nah, untuk membuka isi kepala ini, memang butuh yang namanya orang itu duduk bareng. Setiap harinya, itulah kenapa kita ini disatukan. Dan ada satu lagi, kawinkan itu maksudnya adalah disandingkan. Jadi kita menyatu, tapi kita berbeda. Tetap disanding. Yang laki-laki sebagai suami, itu harus berperan sebagai laki-laki. Yang perempuan sebagai istri, dia harus berperan sebagai seorang istri. Perempuan, nggak boleh dibolak-balik. Karena ada perannya masing-masing. Kadang kita ini kan lucu ya. Harusnya peran keputusan itu ada di suami, tapi kadang-kadang istri itu yang memiliki peran keputusan yang paling tinggi daripada itu sudah keliru. Pasti hubungan kita ini akan tidak ini. Oleh karena itu kita perlu untuk mendefinisikan itu terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara kita ini untuk setidaknya dari konsepsi yang ada ini pernikahan ini, setidaknya kita ini untuk membicarakan visi terkait dengan anak-anak kita ini. Ya sudah, berarti sudah tidak ada satupun yang harus kita tutupi dan harus terbuka soal visi. Satu lagi, ketika kita sudah terbuka seterbukanya, tapi memang kosakata kita terbatas, nggak ada pelajaran baru, nggak ada pertumbuhan baru. Nah, biasanya capaian-capaian di dalam rumah tangga itu capaian-capaian yang kecil. Karena memang nggak ada sumber untuk pembelajarannya kembali. Iya kan? Nggak ada sumber pembelajaran. Karena kita hidup ini, itu kan untuk belajar terus-menerus, untuk semakin lama semakin baik, supaya kita ini bertumbuh terus-menerus. Mengisi ruang dan waktu kita untuk memiliki yang namanya, karena kita mengisi ini kan ada peristiwa-peristiwa yang kita ciptakan. Kan? Dari peristiwa-peristiwa itu kalau kita kumpulkan, kita akan memiliki yang namanya sejarah. Gitu, kira-kira begitu. Jadi, dalam keluarga itu harus juga kita bisa mendefinisikan apa ini sejarah atau peristiwa-peristiwa terbaik yang harus kita ciptakan di muka bumi ini ke depannya. Karena harus kita ajarkan juga kepada anak kita bahwa kita ini harus begitu kita mengisi. Karena ini bicara soal dampak. Dampak itu kalau dalam bahasa kita namanya hikmah. Hikmah itu berarti adalah dampak atas yang akan kita lakukan atau yang kita tinggalkan. Jadi kita bicara akibat. Makanya orang arif itu yang dikatakan bahwa dia adalah orang yang mampu untuk melihat paling jauh daripada akibat yang dia lakukan sekarang. Dampaknya itu kebaikan ataukah keburukan. Kalau kebaikannya ini untuk banyak orang atau sedikit orang. Kalau untuk banyak orang, ditanya lagi, kebaikan banyak orang ini bisa bertahan lama atau tidak. Nah, kebanyakan kita ini berbuat asal berbuat. Kita tidak pernah untuk melihat dampak. Artinya segala macam soal visi pembicaraannya ada di kosakata ini namanya hikmah. Gitu. Mungkin itu. Oke. Ini kan buku Abiku Memang Beda ini sebagai syarat kelulusan Umar di homeschooling Bapak ya Pak. Memang dari awal dibuat dengan, mohon maaf Pak, berapa jilid? Mungkin kira-kira Pak? Awalnya 4, sekarang jadi 7. 7 jilid, Masya Allah. Jadi 7 jilid. Awalnya 7. Oke. Setahu saya ya, nanti dikonfirmasi ke Umar. Oke Pak, siap. Untuk proses
Kak Umar menulis buku Abiku Memang Beda sampai 7 jilid itu gimana sih Pak? Ini itu kan pembicaraan antara saya, Umar, dan Umar lebih banyaknya. Termasuk juga apa-apa yang kita lakukan di keseharian, dan itu direkam oleh Umar, kemudian dituliskan kembali oleh Umar. Hanya seperti itu. Hanya seperti itu. Jadi mungkin kalau apa sih yang membedakan? Yang membedakan cuma satu hal mungkin di keluarga kami. Isi dialognya apa yang ada di isi buku ini. Kami tidak mendialogkan hal-hal yang sifatnya memang remeh-temeh. Karena kami tidak memiliki TV, kami tidak memiliki hampir semua hiburan-hiburan yang bisa mengganggu kita untuk berkonsentrasi terhadap hal-hal yang lebih serius dan yang lebih penting untuk hidup kita. Semua hal yang memang kita bicarakan di keseharian itu, itulah yang direkam oleh Umar. Begitu saja, nggak ada yang lain. Berarti dari awal Bapak memang meminta Umar untuk menulis buku seperti itu Pak? Awalnya saya nggak berpikir dia menulis sampai sedetil ini. Saya juga sebetulnya malu kalau semua ditulis. Tapi sudah kadung tertulis ya gimana lah. Gitu, oke. Berarti untuk prosesnya kira-kira berapa lama nih Pak penulisan bukunya? 1 tahun, setahu saya ya. Wow. 1 tahun lebih. Hanya 1 tahun 7 jilid ya Pak? Nah, Masya Allah. Oke. Kalau saya boleh tahu Pak, Bapak itu mendidik Umar untuk terkait bisnis, itu memang dari usia berapa tuh Pak berarti? Kalau sebagai investor dia seusia 8. Sejak usia 8 tahun memang sudah dikenalkan dengan Kata investasi. Kata investasi sudah saya kenalkan. Ini mungkin paling banyak diceritakan di jilid Umar yang seri uang kali ya. Saya nggak tahu nanti detailnya kayak apa. Tapi kelihatannya Umar bakal cerita banyak bagaimana kosakata investasi, terus laporan keuangan, debit kredit, terus utang itu apa, aset itu apa, piutang apa, inventory apa, terus teks pajak itu bagaimana dan seterusnya. Itu saya sudah kenalkan memang dari awal, dari kecil. Sejak usia dia 8 tahun. Oke. Karena memang ada darah saya kan sebagai pengusaha. Kalau darah saya yang misalnya saya ini seorang pengajar, ya saya ajarkan dia untuk mengajar yang benar. Ya. Tapi karena darah saya ini pengusaha dan saya tahu dia pasti akan masuk sekira-kiranya ya ada di darah ini, maka saya kenalkan sedari awal kosakata itu. Gitu. Oke. Saya sempat membaca buku ini kan Umar itu ini ya Pak, mungkin dari kecil sudah dikenakan dengan kata berani gitu Pak, sampai mungkin berani mewawancarai kurang lebih 1000 CEO ya Pak. 100, oke. 100 CEO, mohon maaf. Bagaimana Bapak itu menanamkan kosakata keberanian ke Umar Pak? Itu harus diikat dengan rasa harapan dan ketakutan. Ikatannya ada di situ. Kalau orang masuk dalam ketakutan, orang itu ketika takut dia hanya punya 2 unsur yang akan dia lakukan. Yang pertama dia lari, atau yang kedua dia berani. Iya kan? Tapi orang yang takut tetap dipegangi dengan harapannya, biasanya dia akan berani. Maka biasanya kalau saya untuk menceritakan soal rasa keberanian, ketakutan, harapan dan seterusnya ini, memang ada konteksnya kalau saya. Biasanya misalnya begini. Kalau saya punya kebiasaan di rumah itu, kalau saya sedang mengenalkan satu kosakata kepada mereka, misalnya, kamu tahu apa itu, mungkin relate dengan pernyataan tadi adalah, apa itu ketakutan misalnya. Terus dia misalnya nggak tahu soal ketakutannya. Saya bilang, kamu mau nggak saya tunjukkan? Kamu sebagai orang yang bisa mengetahui, memahami sekaligus berpengalaman di ketakutan ini. Kalau dia bilang mau, berarti ikatannya itu sudah oke. Kalau begitu nanti Abi akan perintah sebagai guru. Begitu Abi bilang ini kamu dapat perintah ABCD, kamu harus manut. Karena guru lebih tinggi derajatnya dari ayah.
Gitu. Jadi kalau nanti Abi bilang Abi guru, nah berarti dia harus ikut semua perintah. Kalau ayah kadang-kadang dia masih mengikuti perintah istri, uminya, karena uminya nomor 3 kali baru setelah itu saya. Gitu. Kalau guru nggak ada yang bisa ngalahin. Nah itu, makanya saya sudah harus pakai kosakata itu berubah perannya. Nah baru kemudian saya masukin dia. Oke, saya masukkan ke pengalaman-pengalaman yang ada urusannya dengan dia bisa mengenal kata ketakutan. Misal saya masukkan dia ke kuburan untuk tidur sendirian di kuburan. Pasti dia akan ketemu itu kosakata ketakutan. Atau dia tak minta untuk misalnya kalau dulu awal-awal pernah itu saya kasih satu madu kecil, terus kemudian nggak tak kasih uang, tak suruh pergi kuliah dia, karena kuliahnya kan dia di Jogja ya. Dia setiap hari memang jalan sendiri dari Solo ke Jogja untuk kuliah. Iya itu untuk dia bisa pergi ke sana dan makan dan balik lagi dia harus jual dulu barang yang ya. Dan itu usia sekitaran 10 tahun. Dia akhirnya mengerti. Dia akhirnya mengerti apa itu ketakutan, apa itu keberanian, atau itu harapan. Pada akhirnya belajar yang tercepat, terbaik ya menurut saya tetap di kenyataan. Itu. Oke. Wah, luar biasa sekali ya talk show hari ini dengan Pak Adi. Insya Allah. Oke, mau Pak bisa dibilang Ya. dulu. Mungkin saya tambahkan lagi bahwa saya sendiri ini disclaimer ya, jangan sampai nanti ada yang kemudian mengatakan bahwa ini kan sangat ideal sekali, misalnya gitu. Pada prinsipnya sebetulnya ini yang saya lakukan terhadap keluarga dan anak-anak saya ini memang pada akhirnya pas untuk saya dan belum tentu pas untuk keluarga lain. Maka kalau saya ingin mengatakan ini disclaimer-nya adalah pilih cara terbaik dari masing-masing keluarga, ibu bapak, itu untuk menemukan setidaknya core-nya sama, mengantarkan anak kepada peran terbaiknya di muka bumi ini. Karena Allah itu tidak menciptakan makhluk untuk sia-sia. Iya kan? Kita ini punya satu urusan, kita ini menciptakan kembali anak kita sesuai dengan peruntukannya, perannya di muka bumi ini untuk dia menemui Tuhannya kembali kan? Dan bertanggung jawab kepada makhluk yang akan dia tinggalkan. Menciptakan kembali itu maksudnya apa? Mungkin cerita daripada puisinya Muhammad Abduh itu bisa menceritakan soal ini. Puisinya bentuknya begini. Tuhan menciptakan hutan-hutan. Aku merubahnya menjadi taman-taman. Artinya hutan itu penciptaan pertama, naturalnya, ya kan, fitrahnya. Tapi manusia kemudian merubahnya menjadi taman-taman yang indah. Anak kita ini punya fitrah. Nah, kita mengubahnya menjadi taman-taman keindahan yang dia memang berfungsi kebaikan perannya di muka bumi. Dari situ kita akan mengetahui bahwa tugas kita ini bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang sembarangan, karena memang ada urusannya kita ini dititipi makhluk Tuhan berupa makhluk hidup. Lawang yang namanya benda mati seperti gelas saja, meja, kita ini diminta untuk mengantarkannya dengan benar. Apalagi kita mengantarkan anak kita sendiri sebagai makhluk hidup kan. Orang yang mengantarkan makhluk sesuai dengan perannya di muka bumi itu sebetulnya apa sih? Itu namanya khalifah. Nah, tugas kita di muka bumi adalah khalifah. Orang yang mengantar kepada seluruh makhluknya itu sesuai dengan perannya di muka bumi. Gitu. Oke, Masya Allah. Saya masih terkagum-kagum dengan Bapak Adi. Oke, Pak. Mungkin dari teman-teman yang belum membaca bukunya,
bisa ini ya langsung pesan di running text di bawah ini, bisa order di Les Baca AHE dan ngorder.ahe.ngorder.id atau di nomor di bawah ini. Oke. Banyak orang-orang yang ini Pak masih apa ya, mungkin penasaran gitu Pak. Jadi kenapa sih Kak Umar nih bisa apa ya, tidak umum gitu seperti anak-anak pada seusianya gitu Pak. Apakah Kak Umar nih selalu membaca aja atau tetap bermain juga Pak seperti layaknya anak-anak pada umumnya? Dia layaknya manusia biasa yang punya pertemanan yang luas. Tidak hanya sekedar ke teman sepantaran, tapi juga teman di bawahnya dan teman di atasnya. Terkadang orang itu kan lupa untuk menanyakan kepada orang-orang yang misalnya anak-anak SD atau anak-anak SMP. Bagaimana hubungan anak-anak ini itu dengan orang dewasa. Yang kita seringnya bilang itu kan adalah bagaimana ya hubungan anak kita ini kalau kita homeschoolingkan dengan orang dewasa, dengan orang sepantarannya. Coba kita balik pertanyaannya. Bagaimana hubungan anak-anak kita yang masuk di SD, SMP itu hubungannya dengan orang dewasa? Tidak banyak anak-anak kita ini itu pandai untuk berhubungan dengan orang dewasa. Padahal orang dewasa itu menjadi dewasa anak ini nanti itu kan pasti. Dan punya keuntungan besar ketika anak ini itu memiliki hubungan dengan orang dewasa itu kan orang dewasa sudah memiliki yang namanya, ini kata Umar ini, saya tinggal mengutip saja kata Umar ini. Karena kemarin ketika dia diwawancarai salah satu orang gitu, dia menceritakan ini gitu. Saya melihatnya. Jadi karena orang dewasa itu dia sudah punya yang namanya pengalaman sebelumnya atas masalah-masalah yang dihadapi. Nah, kita ketemu sama orang dewasa ini kan tinggal ngambil hikmahnya. Tapi kalau kita ini sering ketemu dengan orang yang sepantaran, sama-sama posisi belajar, apa yang akan kita ambil dari dia? Kosakata apa yang akan kita ambil dari dia? Gitu. Malah cenderung kita akan main-main kan. Gitu. Kenapa? Karena urusannya, kalau usia di 10 tahun ke bawah, Umar ini memang lebih banyak dengan sekiranya anak-anak yang sepantaran. Tapi begitu masuk menuju ke balik, tidak. Dia spektrumnya harus sudah luas. Gitu. Oke, wow. Ternyata memang Umar layaknya seperti anak-anak seusianya, tetap bermain juga. Mungkin lebih kepada pengasuhan dan pendidikan Abi dan Uminya yang berbeda. Gitu. Oke, mungkin ini sih Pak, gimana caranya kita mengetahui sebagai orang tua untuk bisa memfirasati anak gitu Pak. Kalau misalkan anak itu ternyata mungkin kalau diajak komunikasi mungkin lebih banyak diamnya gitu Pak. Setidaknya kalau kita ini masuk ke dalam ruang psikologi itu kan ada dua ya, ekstrovert, introvert. Dia introvert itu berarti bagi dia ini orang lain itu adalah mengganggu kebebasan pikirannya. Karena memang pada akhirnya yang namanya orang lain, kita ini kan misalnya orang yang introvert itu ya. Ketika dia berada di satu kamar gitu ya, dia bebas untuk melakukan apa saja, berpikir, membaca, tidur dan sebagainya. Begitu ada orang lain ini kan mengganggu aktivitas kebebasannya, kan gitu. Nah dari sini saja, kalau orang extrovert dia akan ketemu, kalau dia sendirian dia susah, dia perlu untuk orang lain ngomong, karena orang lain itu butuh, kalau dirinya itu butuh orang lain untuk dia eksis, untuk dia mengada. Untuk dia ini bisa kemudian merasa bahwa dirinya hidup. Karena memang ada bantuan orang lain. Nah, kita harus melihat dari dua kacamata. Kalau saya biasanya itu melihat dari dua kacamata ini. Anak saya yang pertama itu Umar itu.
Itu dia bukan introvert. Dia itu extrovert. Makanya dia kalau cerita dia bisa panjang lebar seperti itu. Gitu. Dan biasanya Umar itu kan runutan pembicaranya. Kalau bergaul sama orang lebih mudah. Beda dengan yang kedua. Kita ini mau ngajak ngomong ya setengah mati itu sama anak. Kenapa bisa begitu? Karena memang DNA-nya dia, diisi kepalanya jauh lebih luas daripada yang kita pikir. Karena memang anak kedua ini, cara bacanya lebih tinggi daripada Umar. Umar mungkin kalau dia membaca untuk mendapatkan ilmu, dia lebih banyak kalau dihitung dari guru, persentase guru dan buku, dia lebih banyak mencari dari guru. Tapi anak saya yang kedua ini, dari persentase antara guru dan buku, dia lebih banyak mencari buku. Karena memang dia pembaca. Hariannya dia itu memang membaca. Umar ini memang membaca, tapi lebih banyak persentasenya dia bertemu dengan gurunya. Jadi dia membaca, dia konfirmasi ulang ke gurunya. Dia membaca, dia mengkonfirmasi ulang. Nah, memfirasati itu nanti berarti dari dua ini, kecenderungannya dia ada di mana. Bacaan-bacaan apa yang paling dia senangi, kemudian apa yang kemudian dia risetkan, apa yang kemudian dia buat harapannya, dia membentuknya seperti apa, dan seterusnya. Itu bisa dilihat dari situ. Karena ada korelasinya dengan cara ngomong tadi, saya biasanya kalau saya sendiri memiliki treatment masing-masing, karena saya kan punya catatan masing-masing anak saya ini. Jadi saya tahu persis sifatnya. Yang nggak mungkin saya akan ceritakan dari sini. Yang detail maksudnya. Jadi setidaknya saya tahu kalau sama anak yang kedua saya harus berkomunikasinya bagaimana. Nah, Umar harus berkomunikasinya bagaimana. Nah, yang ketiga harus berkomunikasinya bagaimana. Misal anak kedua ini kata pondok dia nggak mau. Karena dia punya susunan sendiri definisi pondok yang versi dia. Maka waktu saya minta dia untuk setidaknya untuk menyelesaikan menyelesaikan Qurannya dulu waktu itu, saya rubah itu menjadi kata training. Dan bukan training di pondok, tapi training di gedung training. Dan waktu itu saya bilang 7 hari. Seminggu saja. Begitu dia nyampe seminggu, dia nyaman, baru saya bilang 1 tahun. Memang untuk menggerakkan satu anak ini, yang satu Umar sama anak yang kedua ini beda. Karena yang kedua punya definisi yang menurut dia itu, kalau kosakatanya ini, dia sudah memiliki definisinya sendiri. Maka dia nggak mau masuk ke kosakata. Tapi kalau training, dia bisa bebas. Ibaratnya keluar masuk kapanpun terserah. Jadi nggak ada ikatan gitu bahasanya. Kalau mondok dia punya ikatan nanti bahasanya. Nggak mau saya. Kalau di mondok nanti 3 tahun dong saya sama. No. Saya nggak mau. Tapi, training gimana? Oke, training. Berarti saya keluar masuk oke ya. Gitu. Jadi saya hari ini masuk, besok keluar oke, deal. Tapi setidaknya dia bergerak. Setidaknya dia bergerak. Karena yang kedua ini, hukum inersianya tinggi sekali. Hukum inersia itu apa sih? Hukum inersia itu pada dasarnya setiap makhluk itu memiliki sifat kelembaman. Berarti dia memiliki sifat malas, ya kan? Meja ini dia punya kelembaman yang kuat karena dia memang benda mati, kan? Dia malas, dia ada di sini terus. Ya kan? Manusia pun sama, dia memiliki yang namanya hukum kelembaman. Pada dasarnya manusia itu memiliki satu sifat, namanya adalah dia menjauhi yang namanya kesengsaraan dan mencari kenikmatan. Cara menjauhi kesengsaraan apa? Ya dia malas. Nggak mau gerak kemana-mana. Pengennya nikmat. Oleh karena itu kemudian cara untuk kita ini bisa memindahkan supaya dari hukum inersia menuju ke hukum gaya, maka kita butuh yang namanya W kali T, kan? Usaha kali waktu. Untuk memindahkan meja ini ke tempat yang berbeda di sana, berarti kita butuh usaha kali waktu. Berapa usaha yang kita keluarkan dan berapa waktu yang akan kita butuhkan untuk memindahkan. Sama. Kita ini memindahkan anak kita dari satu titik ke titik yang lain, itu butuh usaha kita, kan? Nah, kebanyakan kita ini
lebih mudah untuk memberi ke orang lain daripada kita sendiri yang melakukan usaha. Mungkin yang bedanya. Oke, memang abiku memang beda. Oke Pak, kalau untuk semua anak apakah memang dikenalkan dengan bisnis Pak? Iya, karena ada darah pembisnis di saya. Jadi ya gimana lagi, kakek-kakeknya itu pembisnis, masa saya ajarkan bertani? Baik. Atau mungkin cara mendidik terkait bisnisnya berbeda-beda Pak untuk setiap anak? Semua mendapatkan materi yang sama, misalnya sebagai investasi dia harus tahu dari awal. Perkara nanti dia akan masuk dari sisi bisnis yang mana, jenis apa, karena bisnis itu kan spektrumnya luas, iya kan? Kalau apa, tinggal nanti dia akan mau masuk di dalam bidang apapun itu terserah. Tapi kaidah-kaidahnya setidaknya saya sudah kenalkan dari awal. Oke. Ya. Oke, luar biasa banget hari ini kita dapat inspirasi banyak dari narasumber kita Bapak Adi Satya Laksana. Mungkin sekarang sesi tanya jawab kepada kakak-kakak yang ingin bertanya silakan untuk menuliskan di kolom chat. Oke, ini Pak, ada pertanyaan masuk. Oke, ini dari siapa? Oke, pertanyaannya adalah seberapa besar peran ayah yang dapat menjadikan seorang anak itu bisa tangguh di masa depan? Oh, sangat besar. Karena itu tadi, kita mengantarkan anak kita kan yang disuruh mengantarkan kita, dan dia bukan anak orang lain kan, artinya kita perlu banyak peran dengan anak kita. Mungkin itu. Kalau untuk terkait bagaimana pembagian peran antar ayah dan bunda dalam mengantarkan anak kepada peran terbaiknya? Tadi sedikit sudah saya jelaskan yang terkait dengan setidaknya kalau dikatakan manajemen lah ya. Pendidikan itu, mendidik anak itu persis menanam pohon. Persis menanam pohon. Jadi kalau kita ini menanam pohon itu, misalnya kita ini nanam pohon cabai misalnya. Itu kan ada yang namanya biji kan. Sebelum kita ini mau masukkan biji ini kita tanam, itu kan kita setidaknya kita masukkan dia ke air kan. Ya kan, digerminasi. Artinya dia dimasukkan air. Yang kemudian tenggelam itu ditanam, yang kemudian dia mengapung, dia dibuang. Pasti karena ini nggak jadi kan. Artinya di dalam air itu kan persis dalam kondisi janin. Seorang janin ada di perut. Iya kan? Setelah itu kemudian dia dimasukkan di media tanam yang masih berada di lingkungan yang dia lindungi gitu. Dia dimasukkan tapi nggak boleh dalam, ditutup dan harus bebas daripada serangga, kemudian sinar matahari nggak boleh masuk dengan dengan langsung, karena memang masih fase inkubasinya gitu. Nah itu kan sama kayak bayi begitu luar, itu kan nggak boleh dia ketemu yang namanya binatang buas langsung, kena matahari langsung, dia masih ada proses gedong kan, ditutupi masih dan seterusnya, karena memang dia masih lemah gitu. Dan itu berada di ibunya kan. Di fase itu pula ibunya menyusui. Menyusui itu pengertiannya itu adalah mendekapnya kan, bukan kemudian disedot kemudian dikasihkan ke botol. Itu memang betul-betul dalam pelukan ibunya. Karena ada unsur feminim itu masuk di situ. Unsur adalah seorang ibu, sosok seorang perempuan. Karena di perempuan itu ada satu kata
sifat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan di perempuan, namanya rahim. Kasih sayang. Karena unsur itulah yang kemudian dia begitu keluar, unsur ibunya jauh lebih besar. Sampai kemudian di media tanam ini ada muncul sedikit yang namanya batang dan daunnya. Itu tetap tidak boleh, dia tetap disiangi, dia tetap disirami, dia tetap dikasih pupuk, tapi belum dilepas ke sawah benar-benar gitu. Dan tetap harus di dalam ruang inkubasi. Itu kan fase kanak-kanak. Artinya tetap ketemu sama petaninya, tetap ketemu sama ibunya. Nah, baru kemudian ketika dia sudah ketemu batang setidaknya 5 atau 6 yang dia sudah cukup kokoh, dilepaslah dia di sawah yang terbuka. Dia harus, kalau manusia, berarti dia di fase balik. Dia akan menemui yang namanya dunia sesungguhnya. Dia akan mengurusi seluruh bumi. Dia akan merantau. Dia akan berpisah dengan orang tua. Nah, kita ini kan kebolak-balik. Saatnya anak kita ini seharusnya berpisah, karena dia sudah balik. Malah kita tarik-tarik terus. Jangan, kamu di rumah saja. Saatnya dia masih bayi, masih kecil, malah justru kita titipin ke orang. Jadi kadang kita ini berbalik-balik cara menanam anak kita. Nah, oleh karena itu bagaimana manajemennya saya? Kalau 10 tahun di bawahnya harus ibunya 100%. 10 tahun ke atas baru urusannya sama saya untuk mengarungi persiapan dia mengarungi samudra kehidupan. Gitu. Oke, mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ada pertanyaan lagi Pak masuk dari Kak Marlina. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak, tadi menurut Bapak di rumah anak-anak tidak ada TV dan media lain yang mengganggu konsentrasi belajar di rumah. Dan beruntungnya Umar belajar di pesantren yang memang juga tidak memiliki gadget untuk belajar. Bagi kami yang di masa pandemi COVID ini, anak-anak belajar melalui gadget. Memiliki kesulitan untuk membuat mereka tidak ketergantungan pada gadget tersebut. Alasannya untuk belajar dan mengerjakan tugas guru. Yang ternyata mengerjakannya sebentar, main game online, aplikasi, medsos, dan yang lainnya banyak. Terutama untuk orang tua yang bekerja gitu Pak. Nah, bagaimana gitu Pak untuk bisa memanage itu? Umar ini itu tidak anti HP anak-anak saya. HP tetap, karena kita tidak bisa kemudian membuat anak kita ini seolah-olah menjadi manusia purba di dalam kondisi teknologi yang sekarang. Cuma yang saya ikat itu dengan anak-anak saya itu adalah unsurnya adalah harapan. Sehingga dia bisa mengatakan bahwa yang namanya benda ini itu hanya tools untuk mencapai harapan. Jadi kalau nanti tidak, itu bahaya. Benda ini justru yang akan membawa agenda-agendanya dia. Jadi dia ikut agendanya dari gadgetnya. Karena kan ada yang namanya peribahasa. Kalau orang lain nggak punya agenda, maka orang lain kasih agenda. Orang lain akan kasih agenda untuk kita. Sama halnya kalau kita ini nggak punya agenda, maka kita akan diberi agenda orang lain lewat gadget kita. Nah, YouTube itu kan sebetulnya agenda orang lain yang kita ini masuki kan. Seharusnya kan kita mendatangi yang namanya tools ini karena kita memang butuh jawaban. Itu kayak persis kita mendatangi guru, kira-kira begitu. Nah, untuk happy-happy biasanya memang ada waktu. Dan itu ketat. Nah, itu biasanya yang ngatur uminya. Tapi kadang-kadang kalau anak saya yang ketiga itu, kalau uminya enggak, nah dia tetap saja itu cari saudara dewasanya yang mau untuk dia rayu gitu. Tapi so far nggak ada masalah karena dia belajar merayu orang lain gitu, kira-kira begitu. Jadi ya biarkanlah, kadang-kadang uminya itu juga masa dibiarin, nggak apa-apa, dia kan belajar melatih dirinya untuk merayu orang lain, setidaknya mau untuk mengikuti agendanya. Nah, orang dewasa kalah sama dia kan berarti salah itu orang dewasanya. Gitu. Nah, besok kita yang ngomongin jangan ngomongin ke anaknya, ngomongin ke orang dewasanya yang ngasih tahu, yang ngasih itu. Nah, setidaknya kalau di levelnya Umar, dia memang tetap mendapatkan waktu. Tapi dia sudah ngerti kalau sekiranya sudah selesai ya sudah selesai. Karena memang dia memiliki agenda-agenda dia sendiri.
Mungkin. Oke. Oke. Mungkin dari kakak-kakak lain ada yang mau bertanya kepada Pak Adi? Oke Pak, ini ada beberapa pertanyaan masuk yang kurang lebih sama. Jadi bagaimana, karena Pak Adi kan anaknya laki-laki semua ya Pak, belum pernah mendidik seorang anak perempuan gitu. Kalau dari Pak Adi sendiri, bagaimana sih Pak kira-kira untuk mendidik anak perempuan dan mengarahkan anak perempuan itu bisa sampai ke peran terbaiknya? Saya tidak pernah berpengalaman soal ini. Saya tidak pernah memiliki ilmu pengetahuan yang soal ini. Saya tidak bisa berbicara panjang soal ini. Tapi setidaknya menurut saya kaidahnya sama. Kaidahnya sama. Kita perlu untuk lebih banyak meneliti bagaimana anak kita. Dan nanti dia akan diperankan oleh apa? Melalui coba dilihat nasab, hasab, dan sanad ilmuannya. Setidaknya itu. Tapi kalau untuk yang perempuan, mohon maaf, saya sendiri tidak pernah punya pengalaman dan saya tidak bisa berbicara untuk itu. Oke. Ada kakak-kakak lagi yang ingin bertanya? Silakan Kak. Oke, masuk dari Kak Mariati. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana cara Bapak mengatasi anak yang up and down dalam menghafal Al-Quran di usia 7 tahun? Kalau hafal Quran itu, terus terang, kalau saya dengan Umar itu, kaidahnya begini. Dia kan akan balik. Setelah balik ini, dia akan mempersiapkan diri untuk menikah. Iya kan? Saya ini bukan tipe orang yang kemudian menghafal Quran itu harus khatam sebelum usia 12. Saya bukan tipe itu. Karena memang pada akhirnya setiap daripada anak itu berbeda-beda. Atau pada akhirnya yang kemudian misalnya Umar ibn Khattab itu kan menghafal Quran di usia 60 tahun. Jadi soal itu kadang-kadang saya memang tidak terlalu untuk memforsir dia. Tapi setidaknya dia mengerti bahwa untuk menghafal Quran itu salah satu bagian daripada ilmu alat supaya kamu nanti ketika berhadapan dengan dunia sesungguhnya sumber daripada energimu itu ada yang sudah kamu hafal. Iya kan? Tapi kan menghafal itu ada dua. Yang pertama dia memang menghafal hari-harian itu. Yang kedua dia satu ayat tapi kemudian dia pelajari dan diamalkan. Gitu. Nah, perkara Umar ini dia memilih untuk yang segera menghafalkan. Dia memilih untuk segera menghafalkan. Supaya nanti begitu dia sudah hafal, dia tinggal melaksanakan aplikasinya. Nah, itu pilihan dari saya. Karena kami bukan tipe orang yang kemudian suka memberi perintah kepada anak. Tapi memang DNA anak ini sesungguhnya bagaimana. Daripada nanti kemudian dia terlalu kita... Karena posisi saya ini kan mengantar sekali lagi. Saya ini mengantar, bukan memiliki. Kalau ini anak milik kita, ini kita bisa bentuk apa aja, sudah ngawur-ngawur seperintah-perintah kita. Karena saya posisinya mengantar, maka saya katakan, kamu mau nggak tak antarin ke sana? Nah, cara mengantarnya bagaimana? Ya sesuai dengan DNA-nya dia bagaimana. Nah, oleh karena itu, antara Umar sama adiknya itu berbeda. Kalau Umar dia ingin menyelesaikan setidaknya 2,5 tahun dari sekarang supaya nanti masuk ke dalam bahasa yang selanjutnya dia lebih cepat karena memang dia tidak mungkin itu selamanya ada di pondok kan. Dia harus mengarungi dunia ini karena dia tidak dipersiapkan untuk itu. Untuk hanya sekedar di pondok maksudnya. Tapi kalau yang adiknya itu tidak. Dia memang lebih senang untuk mendefinisikan satu hal dia definisikan, dia ketemu, dia aplikasikan dan seterusnya. Misal unsur waktu, menyelidiki soal kosakata waktu itu yang anak saya yang kedua itu jauh lebih complicated daripada anak saya yang pertama. Karena kadang-kadang punya imajinasi dan segala macam, dan kadang-kadang saya sendiri nggak ngerti itu soal kosakata waktu versi dia. Jadi kembali lagi karena saya ini mengantar. Saya sendiri
kalau mengajarkan kepada anak itu dia enaknya bagaimana cara belajar untuk belajarnya. Nah, dari situ up and down-nya itu menjadi wajar. Karena orang itu nggak mesin. Iya kan? Dia akan ketemu, tapi dia akan ngerti bahwa ikatan harapannya setidaknya kalau dia harus sebelum menikah dia sudah. Kira-kira begitu. Oke, sudah terjawab ya Kak Mariati. Selanjutnya pertanyaan masuk dari Kak Laila Mufida. Bagaimana cara mengenalkan anak dengan kewajiban sholat wajib dan sholat sunnah? Dan sejak kapan Pak dibiasakan? Saya sendiri juga bukan tipe orang yang memaksa anak saya untuk pergi ke masjid sebelum balik. Sebelum usia 7. Nah, baru usia 7 saya biasanya mulai rada tertib ini. Karena memang di situ Rasulullah SAW memberitahu bahwa kalau enggak ya pukul lah kira-kira begitu. Tapi pukul yang tidak menyakitkan, yang tidak membuat dia untuk memiliki traumatik. Jadi sebelum 7, setidaknya dia ngerti bahwa bapaknya itu melakukan sholat. Gitu. Kalau kemudian di waktu dia sholat sunnah jadinya, saya biasanya yang sebelum 7 ya. Nah itu ya enggak. Nah kalau sudah masuk ke 7 sampai ke masuk ke baliknya itu, nah itu baru kemudian kita berbicara lebih dulu. Apa manfaat daripada sholat ini? Karena kadang-kadang kita ini memerintahkan kepada anak kita sendiri, sedangkan kita sendiri tidak pernah mengerti definisi sholat. Definisi atas sholat itu. Sholat itu akan terjelaskan dengan sangat mudah dan mudah anak untuk melakukannya, karena memang dia sudah mengerti apa manfaat daripada sholat ini. Karena kadang-kadang kalau kita ini nggak pernah mendiskusikan kosakata ini, bagaimana sejarah sholat ini itu diturunkan, terus kemudian kenapa itu ada urusan urutan-urutan yang ada di sholat itu seperti itu. Nah, itu kadang-kadang kita ini sholat hanya sekedar melaksanakan sholat, tapi belum tentu memahami apa di balik perintah sholat. Itu. Oke, begitu ya Kak. Ada lagi masuk dari Kak Muhammad Zuhri. Kompetensi apa saja yang bisa kita berikan kepada anak umur 1-2 tahun? Kompetensi apa saja tuh Pak? 1 sampai 12 tahun. 12 tahun. Kompetensi. Iya, kompetensi. Kompetensi. Kalau balita, ini sekali lagi ini disclaimer untuk saya sendiri. Balita sampai 10 tahun bebas. Lari-lari wajib, pergi ke sana kemari wajib, jatuh bangun wajib, bermain dimanapun wajib, bebas. Kenapa? Karena anak kecil DNA-nya untuk bermain. Kenapa anak itu bermain? Karena dia surplus energi. Jangan sampai anak yang surplus energi itu kita paksa untuk diam diri. Bahkan kita paksa untuk malah mikir dan dia surplusnya itu ada di kinestetiknya, bukan di pikirannya. Nah, kalau kita ini usianya sudah saya ini memang pikiran yang paling banyak. Nah, kadang-kadang kita ini sudah surplus energi, tapi nggak pernah mau masuk itu untuk olahraga, maka untuk menurunkan berat badan, membuat yang namanya perut buncit jadi six pack itu setengah mati itu orang dewasa itu. Kadang kita lupa kan bahwa yang namanya anak kecil itu surplus energi yang dia harus pergi ke sana kemari bermain-main gitu. Nah, kebanyakan dari kita justru menginginkan yang ideal versi kita kepada anak kita. Padahal itu belum tentu DNA-nya. Maka kalau di keluarga saya setidaknya, ini sekali lagi disclaimer untuk saya. Sampai usia 10 tahun semua harus bermain. Kita sudah mulai perkenalkan, tapi tidak dalam kondisi untuk yang namanya istilahnya kayak kurikulum yang tegas gitu. Itu nggak ada sama sekali. Belajar iya diajarkan ketika dia belum bisa membaca misalnya. Kalau saya biasanya kalau dengan anak itu struktur keluarganya saya bikin
saya ini ibarat raja pemimpin. Istri itu permaisuri, satu-satunya perempuan karena yang semua harus tunduk sama ini. Kalau anak-anaknya, karena umimu. Itu kaidahnya itu dulu yang harus dipegang. Kadang saya itu juga kalah kalau mereka sudah berlindung di balik uminya. Tapi ketika saya menjadi guru, mereka kadang berlindung di balik. Kalau saya menjadi ayah, dia berlindung kepada saya. Kalau saya sebagai guru, dia berlindung kepada uminya. Ya sewajarnya hukum kita dan kami, karena aslinya kita itu tidak ada. Kita itu ada ketika ada pihak ketiga. Kita itu ada ketika ada pihak ketiga. Misalnya ini, waktu saya menjelaskan ke Umar soal ini. Umar dulu itu menceritakan susunannya kan, Umar tangan kanan saya. Jadi apa-apa yang terkait dengan ngurusi uminya, permaisurinya sama adik-adiknya ini urusan dia. Dia ngurusi adiknya, masih anak saya yang kedua. Anak saya kedua ngurusi adiknya yang ketiga. Gitu. Karena adiknya yang ketiga ini prototipe dari rakyat. Ro'yu-ro'yin. Gitu. Dia yang perlu dirawat. Gitu. Yang perlu untuk dirindungi. Kira-kira begitu. Anak yang si Umar ini, si anak yang kedua ini, itu kan harusnya dia ngurusi adiknya kan. Nah yang paling berat kan ngurusinya itu dua hal kalau ke adiknya. Yang pertama itu adalah ngurusi untuk tidur siang. Yang kedua itu adalah ngurusi untuk mencekoki ini anak ini. Makanya mereka ini sering berantem kan gitu. Biasanya Umar ikut campurnya ada di situ, malah bubar semuanya. Satu waktu dia konsultasi sama saya, ini gimana nih cara untuk menyelesaikan? Nah, saya kasih tahu, kamu itu akan ketemu kata kita di sini. Kita itu harus ada dia ketiga. Maksud saya begini, kalau kamu ambil alih itu konflik, berdua, kamu pakai ego atau super ego, under ego atau super ego, maksudnya kalau mereka lagi berantem, berdua ini antara yang dipimpin dan yang memimpin ini lagi berantem. Kalau yang si anak saya yang kedua ini kan dia kalau marah karena gara-gara si anak yang ketiga ini nggak mau kan. Kalau anak yang ketiga marah gara-gara memang dia susah untuk diatur, sama aja itu dua-duanya. Nah begitu Umar datang, mereka malah bersekongkol untuk melawan Umar. Nah itulah kita. Jadi begitu dia datang untuk melerai, jangan begitu, kamu harus begini-begini. Malah mereka bersekongkol untuk melawan yang namanya Umar. Jadi begitu dia datang, makanya kamu menyelesaikan konfliknya itu. Biarkan dulu, karena ini anak-anak. Pasti habis ini dia baik lagi. Waktu tenang kamu baru ngomong. Jangan ketika mereka dalam kondisi yang marah, sama-sama marah, kamu datang. Nah, kadang-kadang sifat seperti ini yang muncul keseharian, dan ini kan pelajaran yang ada di keseharian. Maka cara untuk memimpinnya yang dari Umar, adiknya dan seterusnya itu teraplikasikan dengan tersendirinya. Terus kembali ke tadi apa? Saya sampai lupa itu. Kompetensi, Pak. Kompetensi itu tadi. Masing-masing anak punya fase tersendiri, dia harus seperti apa. Di usia 1 sampai sekian dia punya fasenya, di ini sampai ini gitu mau. Kalau saya sendiri pokoknya part of-nya saya tidak terlalu anaknya tidak mengikuti urusan ini. Saya mengikuti yang namanya pertumbuhan fitrah. Jadi ada bayi, ada anak-anak, ada balik, ada yang namanya menikah, ada yang namanya menjadi ayah, menjadi seorang kakek, di tengah-tengah semua ada kematian. Jadi perjalanan hidup saya untuk mempersiapkan itu ke anak-anak. Saya tidak sedang menyiapkan anak saya untuk lulus, misalnya lulus SD gitu. Saya nggak terlalu untuk memasuki wilayah itu. Karena toh pada akhirnya nanti setelah kita ini sama-sama lulus, ya misalnya kita kembali kepada konteks kita anak orang dewasa. Ketika kita ini sudah lulus SMA atau kuliah, toh pada akhirnya ilmu yang kita aplikasikan di dalam lapangan ini kan sedikit. Yang atas yang kita ini pernah dapat sebelumnya. SD, SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya itu kan. Kalau diperas itu kan apa yang tersisa daripada yang namanya 18 tahun misalnya itu ya kita ini. Yang
tersisa dari matematika ini kan kita rata-rata cuman ya penambahan, perkalian juga dan single digit. Selain itu ya sudah pakai kalkulator kembali kan kita. Kan gitu. Nah, artinya kompetensi itu harus dilihat berdasarkan usia anaknya. Di bawah 10 tahun kalau saya sendiri itu anak harus bermain. Tetap diajarkan tapi tidak dalam kondisi yang terlalu saklek untuk dia harus mendapatkan fase ini sudah ini dan seterusnya. Tidak. Bahkan semua anak saya yang di bawah 10 tahun itu saya sendiri menegaskan pada diri saya dan istri, kamu nggak boleh, saya bilang sama istri, Umi nggak boleh membawa diriku untuk berkonflik dengan anakku. Kalau you mau konflik, Umi saja yang konflik. Saya harus tebar pesona di anak-anak saya yang masih 10 tahun. Nanti baru kalau dia sudah 10 masuk ke balik, nah Umi yang tebar pesona. Bapak yang konflik. Saya yang konflik sama anaknya. Baik. Gitu. Kenapa bisa begitu? Supaya makanya kalau saya sama anak saya yang masih di bawah 10 itu, saya tinggal peluk-peluk dia nangis saya peluk, dia ini tinggal. Memang tugas saya meluk saja. Setelah itu lepas lagi. Jadi kalau mau konflik sama ibunya. Gitu. Nah, baru setelah dia mau balik itu konfliknya sering sama saya. Nah, dia berlarinya ke ibunya. Tapi setidaknya itu baik daripada dia berlari ke tetangganya. Dia berlari kepada temannya yang belum tentu itu mendapatkan jawaban. Kira-kira. Oke. Itu tadi pertanyaan terakhir ya Kak. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Untuk pertanyaan Kakak insya Allah bisa dijawab di webinar selanjutnya. Oke. Alhamdulillah talk show-nya sudah selesai. Alhamdulillah dapat banyak sekali inspirasi, dapat banyak hikmah dari Pak Adi terkait bagaimana persiapan menikah, bagaimana mendidik anak, bagaimana mengantarkan peran terbaik anak, dan selayaknya kita sebagai manusia, entah berperan sebagai orang tua, anak, kita harus senantiasa bertumbuh. Gitu. Oke, mungkin Gina izin memberikan informasi. Insya Allah tanggal 25 Desember 2020 akan ada webinar bersama Ibu Novi Widiawati. Beliau merupakan Umi dari Umar Humam dengan tema Inspirasi Ibu. Untuk informasi lanjut bisa menghubungi di bawah ini. Dan ada webinar lagi, webinar khusus premium, luar biasa banget ini, bersama dengan penulis buku Abiku Memang Beda, Badiu Zaman Umar Humam, yang nantinya akan ada 2 sesi. Sesi yang pertama mengenai di balik tulisan Umar di tanggal 9 Januari, dan sesi yang kedua mengenai Umar dan pengalaman bisnisnya. Karena ini webinarnya sangat premium, kuotanya sangat terbatas Kak. Mungkin kakak-kakak bisa langsung memesannya di nomor di bawah ini juga, atau bisa langsung ke akhir. Gitu. Mungkin akan ada penyerahan cindera mata Pak kepada boleh. Bapak. Silakan kepada Pak Rohmat selaku perwakilan dari AHI Pusat untuk menyerahkan cindera mata kepada Bapak Adi. Terima kasih. Kasih loh Pak Adi ya. Oh ya. Oke. Saya taruh sini dulu. Iya. Oh, boleh. Anak hebat, ayah hebat, anak hebat. Oh, betul. Sebentar Pak, ini saya taruh depan. Lihat. Ya, betul.
Terima kasih Bapak. Sangat ya Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Rohmat atas penyerahan. Saya duduk lagi? Monggo Pak, Oke. silakan bisa duduk kembali. Baik. Mungkin tadi Pak Adi sudah berfoto dengan Pak Rohmat, sekarang kita foto bersama dengan kakak-kakak peserta webinar hari ini, Oh ya, Pak. boleh. Oke. Silakan kakak-kakak bisa menyalakan kameranya yang belum dinyalakan. Oke, 1, 2, 3. Lagi mungkin slide berikutnya. Satu, dua. Oke. Slide berikutnya. Oke, sudah baik. Oke, mungkin itu selesai sudah talk show kita pada siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa dapat banyak inspirasi, dapat hikmah. Insya Allah akan menjadi kebaikan untuk kita semua yang insya Allah akan kita amalkan nantinya. Terima kasih banyak kepada Pak Adi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan banyak inspirasi kepada kita semua. Oke, Gina menghibau kepada Pak Adi dan teman-teman semua serta kakak-kakak untuk menjaga kesehatannya ya, dengan mengkonsumsi asupan yang sehat, menjaga kebersihan dengan selalu cuci tangan, dan jangan lupa untuk mengganti masker. Dari Gina cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tutur kata. Insya Allah ketemu lagi di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.